Buron selama 7 bulan pelaku jambret akhirnya ditangkap. Terkuak motif menjambret hanya untuk bermain judi game slot. Bintara Pembina Desa atau Babinsa Koramil Lemabang temukan uang 2,5 juta rupiah di gerai ATM. Pengumuman untuk mencari pemiliknya. Keterbatasan ekonomi dan hanya menjual rempeyek, wanita hamil 5 bulan ini terpaksa mau diajak menjambret oleh suaminya sendiri. Sempat mencaci maki polisi lantaran tak terima ditegur saat melanggar protokol kesehatan. Alex, pria asal Lubuk Linggau, akhirnya meminta maaf kepada seluruh anggota Polri. Gara-gara dilarang berputar arah, pria asal Kalimalang bertubuh kekar, ngamuk dan merusak marka jalan. Videonya viral di sosial media. Halo saudara Tribun Sumsel Video, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali dalam program acara 48 jam bersama saya Eis Ratna yang akan menyajikan rangkuman informasi kriminal di Sumatera Selatan dan sejumlah informasi viral ter-up-to-date. Informasi pertama hari ini kami hadirkan dari Palembang. Ya, harusnya kalau nggak punya uang untuk main game jangan maksain diri apalagi sampai merugikan orang lain. Pria asal Palembang ini sudah menjadi buronan selama 7 bulan sebelum akhirnya berhasil ditangkap pihak kepolisian. Motif dari aksi menjambretnya ini ternyata hanya digunakan untuk bermain judi game slot. M. Akbar, 19 tahun, pelaku jambret yang menjadi daftar pencarian orang kurang lebih dari 7 bulan. Ditangkap unit Pidum dan Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang di tempat persembunyiannya. Sebelumnya, Irsep, 31 tahun, teman Akbar terlebih dahulu ditangkap atas adanya laporan dari korban. Aksi jambret tersebut terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan 18 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang pada Sabtu 22 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Siapa? Muhammad Akbar. Kasus apa gitu nih? Jambret. Di mana itu jambret? Ke Masjid Agung. Di mana lagi? Udah. Ya. Sama siapa kau yang jambret? Sama Isep. Cak mana cara kau jambretnya? Ada apa lah? Kau yang bagian bak motor apa yang ini? Tarik yang Bawaan bagian motor. motor. Bak motor kau ya? Iya. Apa nih yang kau tarik? Apa ya? Kau lihat korban tu lagi apa? Hati ya, gue cuma motor. Di atas motor. Ya. Yang kau ambil apanya? HP. HP. Terus sudah kau ambil korban teriak? Iya. Iya. Teriak ya? Iya. Kotor korban tuh nampak, buka nampak korban tuh. Tahu kok. Nggak tahu kok. Iya. Untuk apa kau? Main slot. Untuk apa? Main slot. Game slot. Kantor di mana kau? Pembensin pak. Selama ini lari dari mana gitu? Tanjung Batu. Tanjung Batu. Sehari-hari begawe apa gitu? Seorang anggota Babinsa Koramil Lemabang Palembang ini menemukan uang senilai 2,5 juta rupiah. Tapi dengan menemukan uang tersebut tidak membuat anggota satu ini jadi silap mata. Ia bahkan membuat pengumuman untuk mencari pemilik uang tersebut. Kira-kira siapa sih pemilik yang kehilangan uang ini? Sikap seorang Babinsa di Palembang patut diacungi jempol. Menemukan uang 2,5 juta di ATM tak membuat anggota TNI ini silap mata. Dengan rela hati, ia malah membuat pengumuman bagi pemilik uang agar segera mengambil uang tersebut. Hal inilah yang dilakukan Serda Mada Insani, Babinsa Kelurahan 2 Ilir Koramil Lemabang Kodim 0418 Palembang saat ditemui secara langsung oleh tribunsumsel.com di markas Kodim 0418 Palembang. Saya ke PTC Mall, di situ ada ATM. Saya ke suatu ATM, saya mau mengecek saldo. Ternyata saya lihat kanan kiri kosong, di sebelah saya ada ATM sebuah bank, keluar uangnya. Keluar dengan sendiri tanpa ada pemilik dan tanpa ada orang di sekitar situ. Pada saat itu saya belum berani mengambil uang yang ada di situ. Saya lihat di CCTV dulu, saya lama-lambaikan tangan, sempat di CCTV, saya tunjuk uang yang ada di ATM itu dan juga disaksikan 2 orang pemuda yang saat itu masuk barengan saya. Saya minta bantuan beliau untuk jadi saksi. Setelah itu saya keluar, saya catat nomor call center yang ada di ATM tersebut. Saya berusaha menelpon dan melaporkan kejadian tersebut. Kejadian tersebut diterima oleh pihak call center, tercatat berikut nomor telepon saya dan nomor WA saya. Setelah itu alternatif kedua,
saya melaporkan ke security terdekat, security PT Tangkas yang ada di mall tersebut. Setelah itu saya menunggu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam di depan ATM tersebut dengan maksud dan tujuan siapa tahu ada yang datang merasa kehilangan. Saya tunggu lebih 3 jam itu, Pak. Saya ditemanin oleh sebuah perusahaan juga perumahan yang ikut membantu menunggu. Nggak tahu siapa namanya. Saya ucapkan terima kasih buat Mbak tersebut. Begitu aja, Pak. Sampai saat ini saya share belum ada yang menyatakan kehilangan. Dan maksud dan tujuan saya nanti seminggu dari sini akan saya kembalikan ke pihak bank. Itu aja. Kalau untuk nominalnya berapa uang itu, Pak? Nominal 2.500.000 sampai saat ini tetap utuh. Berikut kertas yang saya buat Sebagai bukti bahwa Bapak bukti sudah saya menemukan. menerima laporan security. Saat menemukan itu di sekitar lokasi Bapak nih, sekitar ATM itu Ya. kan bisa dikatakan ATM bersama lah ATM gitu ya, bersama, deretan. banyak. Itu apakah banyak orang atau suasananya agak sepi gitu, Pak? Mungkin pada saat saya masuk tidak ada orang sama sekali. Oh. Hanya kebetulan diri saya pribadi. Hmm. Tetapi begitu saya mengambil, saya ada orang yang masuk membantu saya menyaksikan. Oke. Ini kan tindakan Bapak ini bisa dibilang jarang gitu ya. Siap. Jarang ada orang yang tiba-tiba ngelihat uang keluar dari ATM Ya. terus bahkan tahan nunggu sampai 2-3 jam cuma untuk nyari Diamankan, untuk nyari pemiliknya gitu. Oke, Mbak. Ini kira-kira apa nih latar belakang dari ini hal yang Latar Bapak lakukan belakang ini? dari pribadi saya ingin mengembalikan ke yang punya Hmm. karena saya pribadi ada yang maha mengetahui saya mengambil uang ini. Walaupun CCTV di situ gimana atau rusak atau kabur, tapi saya rasa walaupun dilapis-lapis tembok berlapis-lapis ada yang maha mengetahui, ada yang maha mendengar dan ada yang maha melihat. Karena ini bukan hak saya, wajib saya mengembalikan. Bagi saya kewajiban. Bangga saya bisa mengembalikan ini kepada orang yang punya atau pihak bank nanti suatu saat pasti saya kembalikan. Ini kan belum ada sampai sekarang yang melapor Ya. ke kita bahwa merasa kehilangan uang Ya, gitu ya, Pak ya. Langkah selanjutnya seperti apa nih, Pak? Sampai saat ini mohon izin saya terima kasih kepada rekan-rekan kawan-kawan media-media. Saya berusaha lewat media, nanti kita lihat tanggal 5 atau tanggal 7. Saya sendiri pribadi akan ke Paninbank, akan mengembalikan ke Paninbank, membuat berita acara untuk mengembalikan. Ini kenapa mesti nunggu tanggal 5, tanggal 7 gitu? Kita lihat, kita undur 3 hari berikutnya. Mungkin awal bulan mungkin beli yang punya ini gajian, mungkin dia lihat uangnya berkurang. Oh, baru ngeh mungkin ya, mungkin dia baru yang mengerti uangnya berkurang. Mungkin saat ini dia belum mengerti uangnya berkurang atau apapun gimana. Jadi untuk informasi ini sudah selain di media juga di Facebook itu sosmed itu ya, Pak ya. Jadi, Saya mungkin dari media ke media, terima kasih, sangat membantu. Pak, izin Pak, sehari-harinya kita bertugas di mana, Pak? Alhamdulillah saya sehari-hari tentara, saya bertugas di Koramil 05 Lemabang, Kodim 0418 Palembang. Saya sehari-hari sebagai Babinsa Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Baik. Temukan uang sejumlah 2.500.000 dan juga keterangan saya tulis disaksikan oleh pihak security dan juga saksi dari pihak perumahan yang saat itu membuka pameran, stand pameran di depan ATM persis dalam keadaan utuh. Mantap, Pak ya. Pribadi akan saya kembalikan, minta telusuri oleh pihak Paninbank siapa yang punya. Terhimpit ekonomi rumah tangga, wanita yang sedang hamil 7 bulan ini malah terpaksa mau diajak suaminya untuk melakukan tindak kriminal yakni menjamret. Diketahui pasutri ini hanya menjual rempeyek. Terhimpit ekonomi, wanita berusia 31 tahun turut menjadi jambret bersama suaminya. Wanita berinisial FZ ini sehari-hari hanya menjual rempeyek. Hal itu diungkapkan FZ saat melihat suaminya digiring polisi di Mapolres Metro Jakarta Barat pada Kamis 25 Maret 2021. Meski ikut menjamret bersama suaminya, FZ tidak ikut ditahan oleh aparat polisi sebab saat ini FZ tengah hamil 5 bulan. Akan tetapi status FZ tetap tersangka atas kasus jambret lansia di Taman Sari, Jakarta Barat, sehingga proses hukum tetap berjalan. Saat berada di Mapolres Metro Jakarta Barat, FZ hanya tertunduk lesu dengan perutnya yang membuncit. Ia hanya melihat sendu suaminya MJ yang sudah memakai baju tahanan berwarna oranye. Saat ditanyai, FZ mengaku sudah menikah dengan MJ selama 3 tahun. Saat itu MJ merupakan duda dengan anak 1.
Anak laki-laki MJ itulah yang kerap dibawanya beraksi menjamret lansia. Si tersangka ini ya sudah melakukan 5 kali jambret sebelumnya, ya, 4 di kawasan Taman Sari, ya, kemudian 1 kali ya di Gunung Sahari Jakarta Pusat. Ya. Nah, demikian. Alasan jambret apa Pak? Alasan jambret itu apa? Hasil digunakan untuk apa? Nah, alasan untuk jambret atau merampas ini? Bangun rumah. Bangun rumah ibu. Di Gunung Sahari. Bang, untuk status hukum istrinya seperti apa, Bang? Karena kan untuk status hukum istrinya seperti apa? Karena kan istrinya terlibat, Bang. Untuk status hukum istri yang diperiksa sebagai tersangka, ya, nah ini sedang hamil 5 bulan, ya, jadi tidak kita lakukan penahanan. Ya. Untuk tersangka utama, ya, ini dilakukan penahanan di Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat. Ya. Pak, Ya. tidak ditahan tapi proses hukum tetap berjalan. Ya, proses hukum tetap berjalan, lanjut sampai pengadilan. Terus Ya. pelaku kan siap melakukan aksi selalu berboncengan dengan istri dan anaknya, Pak. Iya. Rekam CCTV pelaku melakukan aksinya berboncengan dengan istri dan anaknya. Betul. Apakah setiap melakukan aksinya selalu berboncengan? Ya. Dan kalau memang berboncengan, mengapa mengajak keluarganya, Pak? Mungkin ada keterangan Ya. dari tersangka. Nah, ini hasil dari pendalaman kita, ya, BAP. Selalu si tersangka ini menggunakan modus-modus seperti itu, ya, mengajak istri dan anaknya untuk melakukan aksi kejahatannya. Tujuannya adalah mencegah orang curiga, ya, supaya orang tidak curiga, ya, bahwa ya, si tersangka ini akan melakukan tindak pidana, ya. Nah, demikian. Untuk penada handphone sendiri, Bang, apa sudah teridentifikasi? Nah, ini handphonenya digadaikan, ya, digadaikan di Pusat Gadai Indonesia. Nah, kita lakukan penyitaan, ya, terhadap handphone tersebut di Pusat Gadai Indonesia. Ada berapa handphone Pak yang disita? Barang buktinya apa? Barang buktinya, handphonenya ada berapa? Ada 1, ya. Handphonenya 1, ya. Nah, kemudian ini dosnya, ya, ini handphonenya 2 ya, 1 ya, ini bungkusnya. Ya. Nah, ini berarti handphone milik si korban. Oh iya, milik korban. Kita perlihatkan barang buktinya ya. Iya. Ya. Pusat terkait dengan narkotika. Tahun berapa? 2012. 2012. Bebas 2016. Bebas 2016. Nah, setelah itu nyopet sama jambret ini. Iya. Pas itu kenapa? Kan dalam rekaman CCTV kamu selalu berboncengan dengan istri dan anak. Kenapa ngajak-ngajak keluarga kayak gitu? Penyamaran. Nyamaran? Iya. Maksudnya? Jadi kalau orang korban teriak, jadi kagak ada mudah buat penyamaran doang saya. Oh gitu. Pak, istri sama anak Tapi pernah nolak nggak waktu tahu diajak? sebenarnya istri sama anak tahu kalau Tahu. diajak untuk ngejambret? Tahu, Pak? Pernah nolak Pak? Pernah nolak? Agak. Mau aja? Iya, gitu. Oke. Jadi kamu ngajak udah berapa kali istri tadi sama istri sama anak anak untuk melakukan jambret ataupun 5 copet? kali, Pak. 5 kali. Di mana aja itu? Di Pademangan, di Glodok, sama Sari, Oh gitu. Di pasar atau di mana? Atau di di pasar-pasar, Pak. selalu di pasar? Selalu di pasar. Sasarannya selalu Ibu-ibu di pasar. kenapa? Jadi biar gampang nariknya, Pak. Biar gampang lari. Biar senang aja. Oke, dari hasil jambretan itu dikemanin? Dikemanin Hasil buat buat sehari-hari makan, Iya. bayar kosan, sama buat ngebantu renovasi rumah ibu. bangun rumah. Beli narkoba nggak? Beli sabun nggak? Beli sabun nggak? Ada juga. Belinya di Semua juga mengerti yang namanya pelanggaran itu merupakan bentuk kesalahan. Kalau sudah tahu ada aturan, sebaiknya dipatuhi. Pria asal Lubuk Linggau ini diketahui melanggar protokol kesehatan. Berasa tak terima ditegur petugas, pria ini malah mencaci maki petugas kepolisian. Namun kini ia akhirnya meminta maaf kepada seluruh anggota Polri. Alex Ferdiansyah, pelanggar lalu lintas dan pelanggar prokes saat ditegur melawan polisi, kini sudah diamankan di Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
Warga RT 7 Kelurahan Mesar Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau ini mengaku menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Pria 33 tahun ini mengaku nekat melakukan perbuatan tersebut karena hilaf. Ia mengaku perbuatannya mungkin disebabkan karena capek sehabis berjualan ikan di Pasar Impres, Kota Lubuk Linggau. Menurutnya melakukan aksi tersebut secara spontan dan tidak sengaja. Ia juga mengaku tidak ada masalah di rumah ataupun dalam pengaruh obat-obatan. Ia pun berpesan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau untuk tidak meniru perbuatannya melawan arah dan marah saat diingatkan anggota Polantas Lubuk Linggau. Kasih tahu apa jual? Aja. Iya, dikasih tahu kok ngayal. Bukan dinas kau. Mana dinas kau? Kami nyal selesai itu nak kami keliling, Pak. Tahu. Kami nabikan, kami depan. Yo, aja lah. Ini pelanggar yang ngeyel ceritanya. Kalau posisi lagi kami bisa maaf. Nah, dia kami jadi wakil ini yang kami bisa maaf. Tolong Pak. Tidak mau. Tidak mau, tadi keras Pak, dia sampai. Malam dan timur Pak. Kami datang juga. Sisi kami lagi jualan. Jalan dikit. Buat dikit baru kau. Ya bisa kalau tadi lah. Di rumah. Bapak jawab itu. Untuk memukul petugas ataupun melawan petugas pada saat yang bersangkutan melakukan pelanggaran lalu lintas. Kemudian dari keterangan saksi langsung kita amankan. Untuk tindak lanjutnya ke depan ini gimana, benar? Tindak lanjutnya ya kita periksa dulu si terduga pelaku ini, kemudian kita panggil keluarganya, kemudian kita panggil dari pihak petugas lantas untuk dilakukan upaya-upaya tindak lanjut lainnya. Ya. Sejauh ini hasil pemeriksaan tadi, benar? Tadi kan dilakukan tes urin juga, benar? Apa indikasi menggunakan narkoba atau barang-barang lainnya, benar? Sementara tadi sudah dicek urin, namun hasilnya masih negatif. Namun kedepannya nanti kita cek lagi dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk perbuatan dan kan melawan aparat sedang bertugas, yo. Pelaku ini dikenakan pasal berapa dan bisa? Terancam. Pelaku bisa terancam dengan pasal melawan tugas yaitu pasal 212, 214 ataupun 216. Oke, dan makasih dan. 1, 2, 3. Nah. Nama saya Alex binti Sarkowi, tinggal di Mesar. Saya 7, pekerjaan jualan ikan. Ini saya minta maaf dengan kepolisian Indonesia atas perbuatan saya. Tugas mengajak berkelahi petugas. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Ngaku hilaf. Saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lubuk Linggau. Untuk masyarakat Lubuk Linggau, jangan diturut yang cak kuning.
Karena aku ini salah, jalan aku ini salah, kelakuan aku ini salah menentang kepolisian Indonesia. Nyesal lah kau? Aku menyesal, Pak. Aksi seorang pria di Kalimalang viral di media sosial setelah ia ngamuk dan merusak marka jalan. Hal itu disebabkan saat ia mengendarai mobil dan tidak diperbolehkan berputar arah. Seorang pria berbadan kekar melakukan perusakan marka jalan di Kalimalang, Bekasi Selatan, tepatnya di depan Simpang Grand Kemala Lagon. Aksi pria berambut plontos itu viral di media sosial melalui akun Instagram. Video berdurasi 52 detik tersebut memperlihatkan pria berkaos kuning hitam itu terlihat sedang berselisih dengan anggota Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang sedang bertugas di lokasi. Pria yang mengendarai mobil berjenis Jeep berwarna putih itu marah lantaran tak diperbolehkan untuk berputar balik dari arah Metropolitan Mall menuju Perumnas karena terdapat marka larangan berputar. Orang tersebut kemudian berjalan dari jembatan menuju pinggir kali tempat marka tersebut dipasang. Ia kemudian menggoyang-goyangkan tiang marka dan hendak mematahkannya. Saat itu pula anggota Dishub DKI Jakarta melintas dan memberitahukan pria tersebut untuk tak berbuat anarkis. Bukannya sadar, pria itu malah berteriak. Pantauan pewarta di lokasi, marka tersebut kini dipindahkan dari tempat awalnya menuju ke dekat jembatan. Tiang marka disandarkan di lubang tiang lainnya agar tak jatuh. Sementara itu beberapa petugas berjaga di lokasi agar masyarakat tak berputar di jembatan tersebut. Itu dia tadi saudara beberapa informasi kriminal dan viral yang berhasil kami rangkum untuk Anda saksikan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program acara 48 jam hanya di channel YouTube Tribun Sumsel karena kami akan terus mengupdate informasi kriminal di wilayah Sumatera Selatan. Saya Ais Ratna beserta kerabat kerja pamit undur diri dari hadapan Anda. Bahas tuntas tindak kriminalitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.